Konversi di dalam sisap itu dibagi menjadi konversi implisit dan konversi eksplisit. Nah, di sini kita akan mulai dari konversi implisit, di mana konversi implisit itu merupakan konversi yang dapat dilakukan secara langsung tanpa harus menggunakan fungsi atau perintah bantuan. Nah, karena dia memiliki tipe data dasar yang sama. Nah, untuk konversi implisit, tipe data yang dapat dilakukan itu tidak bisa sembarangan. Jadi sudah ada ketentuannya. Nah, jadi apa saja tipe datanya? Nah, ini dapat Anda lihat di slide-nya. Nah, sebagai contoh, byte, tipe data byte dapat secara implisit dikonversi ke sejumlah tipe data short, unsigned short, in, unsigned in, sampai dengan desimal. Nah, kemudian misalnya long dapat dikonversi secara implisit ke 3 tipe, yakni float, double, dan desimal. Nah, kemudian untuk char dapat dikonversi secara implisit ke unsigned short, in, sampai dengan desimal. Nah, dan yang lainnya. Jadi, untuk implisit dapat secara langsung kita gunakan berdasarkan tabel ini. Oke, sebagai contoh. Nah, saya akan mengambil sampel. Misalnya yang pertama. Ya. Nah, untuk yang byte. Ya. Saya akan mengambil yang byte, di mana untuk yang byte dapat dikonversi ke short, unsigned short, sampai dengan desimal. Nah, saya akan mendeklarasikan dulu. Nah, misalnya variabel A, saya mengassign-nya itu dengan nilai 1, 2, 3. Kemudian saya cetak. Nah, kita lihat. Oke, nah, dia munculkan 1, 2, 3. Nah, saya mendeklarasikan lagi, misalnya unsigned short, U short. B sama dengan A. Nah, jadi variabel B, dia bertipe unsigned short, dan akan saya beri nilai dengan nilai dari variabel A yang bertipe byte. Nah, jadi artinya byte akan berubah menjadi unsigned short. Nah, kita lihat. Berapakah B? 1, 2, 3. Nah, pada contoh ini dapat Anda lihat bahwa terjadi konversi dari byte ke unsigned short tanpa ada bantuan apapun. Jadi secara langsung kita mengassign secara langsung dengan tipe data yang berbeda. Oke, contoh yang lainnya. Nah, misalnya byte. Saya mengkonversi ke float. Nah, saya ganti. Float B sama dengan A. Kita lihat berapakah B? Tetap sama. Nah, jadi dari tipe data byte, konversi ke float dapat secara langsung, secara implisit. Oke, contoh yang lainnya lagi. Nah, misalnya di sini saya mengambil long. Ya. Saya ganti. Long dapat menjadi misalnya double. Nah, berapakah B? Tetap sama. Oke. Nah, contoh lainnya. Misalnya char. Nah, char A itu adalah karakter A. Kemudian char dapat dikonversi secara langsung ke double. Ya, tetap kan? Double, tidak saya ubah. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Yang dia muncul bukanlah A, melainkan 65. Nah, kenapa bisa 65? Nah, jadi kalau misalnya kita mengambil tipe data char, dilakukan konversi ke tipe data number yang lain, maka yang terjadi adalah
dia akan mengambil kode ASCII dari karakter tersebut. Ya, dia akan mengambil kode ASCII dari karakter tersebut. Nah, jadi kalau misalnya A besar, kode ASCII-nya adalah 65. Ya. Nah, apakah benar A itu 65? Coba kita ambil karakter yang lain. Bagaimana dengan spasi? Ya. Nah, saya memberikan satu spasi di sini. Saya jalankan. Nah, spasi, kode ASCII-nya itu adalah 32. Ya. Jadi kode ASCII dari spasi, karakter spasi akan diubah menjadi kode ASCII dan disimpan ke variabel B yang bertipe double. Jadi konversi secara langsung, tanpa bantuan apapun. Oke, nah itu gambaran umum mengenai konversi implisit. Nah, jadi untuk konversi implisit, kita mengacu ke tabel pada slide ini. Oke, berikutnya, setelah implisit, kita akan masuk ke eksplisit. Nah, apa yang dimaksud dengan konversi eksplisit? Apabila konversi implisit tidak bisa dilakukan, maka kita dapat menggunakan konversi eksplisit. Nah, kita kembali lagi ke tabel implisit. Nah, misalnya, saya mengambil salah satu contohnya. Nah, misalnya saya mengambil short. Ya, short dapat dikonversi secara implisit ke integer, long, float, double, desimal. Ya, nah, bisa nggak short saya mengkonversi ke byte? Nah, tidak tersedia. Ya, short tidak tersedia. Dapat langsung konversi ke byte. Nah, kalau misalnya saya mengubahnya seperti ini. Short. Nah, kemudian byte B sama dengan A. Sebelum saya jalankan, Anda sudah lihat bahwa di variabel A ini, yang saat dia assign ke variabel B, dia sudah memiliki garis merah di bawah. Artinya dia sudah terjadi error. Nah, coba kita lihat di error list, di sudut kiri bawah. Nah, apa yang terjadi? Pesan yang muncul itu adalah cannot implicitly convert type dari short ke byte. Jadi tidak bisa dilakukan konversi dari short ke byte. Ya. Nah, ditanyakan apakah memang harus ada konversi eksplisit. Nah, karena di sini tidak ada tersedia implisit dari short ke byte, maka disarankan menggunakan eksplisit. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya kita melakukan konversi eksplisit. Oke. Nah, kita lihat di sini. Pada contoh slide ini kan. Nah, jadi di sini ada char ke short. Dia akan memunculkan pesan error seperti ini. Ya, serupa ya. Nah, caranya kita dapat melakukan konversi eksplisit dengan istilahnya adalah casting. Ya, istilahnya adalah casting. Nah, jadi penulisan casting ini seperti apa? Kita menuliskan dalam kurung, ya. Nah, dalam kurung seperti ini, tipe data tujuan di depan variabel sumber. Nah, sebagai contoh, kita lihat ini. Variabel A, dia bertipe short. Berarti, saya mau melakukan konversi dari mana? Dari short ke byte. Ya, dari short ke byte. Tujuannya, destinasinya adalah byte. Sumbernya adalah A. Maka di depan A, saya tuliskan adalah tujuannya kan? Byte. Berarti variabel A yang bertipe short akan saya konversi ke byte. Setelah dikonversi menjadi byte, barulah simpan ke B yang bertipe byte. Nah, kita lihat. Hasilnya adalah 1, 2, 3.
Oke, nah, contoh yang lainnya lagi. Misalnya, contoh yang kedua. Saya mengambil long. Ya. Kemudian saya mau konversi ke unsigned long. Ya, dari long ke unsigned long. Nah, tipe data long secara implisit langsung dapat konversi ke float, double, dan desimal, tetapi tidak bisa ke unsigned long. Ya. Oke, nah saya ganti. Nah, kita lihat. Kondisi yang sama kan? A sebagai sumber, dia memiliki garis merah di bawah. Artinya dia terjadi error. Untuk error list, dia memiliki pesan yang sama. Ya? Nah, berarti sumbernya adalah A yang bertipe long. Tujuannya, tipe data tujuan ini di sini, saya mau menggantikan menjadi tipe data unsigned long. U-long kan? Nah, maka di depannya, saya tuliskan unsigned long. Ya? Tipe data tujuannya. Jadi variabel A yang bertipe long, saya akan konversi secara eksplisit ke unsigned long dan simpan ke B. Oke, saya jalankan. Nah, inilah hasilnya. Udah? Nah, itu adalah eksplisit. Nah, kita balik lagi ke slide. Kemudian kita mundur ke slide tentang tipe data. Nah, ini yang di video sebelumnya. Nah, dapat Anda lihat, misalnya kan, untuk byte, nilai yang dapat ditampung oleh byte itu adalah 0 sampai dengan 255. Ya? Nah, setelah itu, kemudian untuk unsigned short, itu adalah 0 sampai dengan 65535. Nah, pertanyaannya, apakah bisa nggak saya mengkonversi dari unsigned short ke short? Ke byte. Dari unsigned short ke byte. Nah, kita coba. Nah, misalnya, saya mengambil nilai yang kecil dulu. Oke, saya langsung gunakan casting. Ya, dari unsigned short ke byte. Saya jalankan. Cocok. 1, 2, 3. Nah, kemudian, bagaimana jika unsigned short ini saya mengambil nilai paling maksimal 65535. Saya konversi ke byte. Ya. Sedangkan byte dia hanya dapat menampung maksimal 255. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Menjadi 255. Udah? Sudah. Nilainya sudah lari. Oke, saya ubah lagi. Nilai maksimal dari byte kan 255. Bagaimana kalau misalnya saya tuliskan 256? Dia menjadi 0. Bagaimana dengan 257? Dia menjadi 1. Nah, kenapa bisa seperti ini? Oke, silakan Anda perhatikan penjelasan seperti di bawah ini. Saya gunakan komentar. Untuk byte, dia dapat menampung dari 0 sampai 255. Untuk unsigned short, sampai 65535. Apabila byte 257. Sorry. Unsigned short. Saya memberikan 257. Kemudian saya mau konversi ke byte.
yang daya tampungnya adalah 255. Nah, maka nilai yang muncul di sini adalah didapatkan 2. Dari mana? Didapatkan 1. Dari mana bisa dapatkan 1? Nah, dia akan terjadi konsep yang istilahnya itu kalau di dalam struktur data, ya, itu adalah circular array. Istilahnya adalah circular array. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 255, setelah 255, ya, dia akan balik kembali jadi 0, 1, 2, 3, sampai dengan 255. Setelah itu, kembali lagi ke 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi, jika saya masukkan 255, hasilnya tetap 255. Saat saya masukkan 256, hasilnya menjadi 0. 257, hasilnya menjadi 1. Itulah alasannya kenapa hasilnya adalah 1. Nah, itu yang terjadi jika kita melakukan konversi eksplisit, ya, dari tipe data yang daya tampungnya besar menjadi ke tipe data yang daya tampungnya kecil. Maka akan terjadi efek struktur circular array. Oke, nah kita balik lagi. Kita kembali ke konversi eksplisit. Nah, Anda sudah melihat bagaimana penggunaan casting. Nah, pada slide ada satu contoh yang menggunakan fungsi parse. Ya, fungsi parse. Nah, fungsi parse ini khusus digunakan untuk mengkonversi dari tipe string, ya, dari tipe string ke semua tipe data numeric. Ya. Nah, sebagai contoh, ini saya hapuskan kembali. Saya balik lagi ke awal. Nah, misalnya seperti ini. Saya mendeklarasikan variabel bertipe string A. Kemudian A ini akan bernilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilainya itu adalah angka, tapi tipenya adalah string. Ya, angka bertipe string. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini akan saya konversikan menjadi integer. Ya, akan saya konversikan menjadi integer. Nah, saya akan menggunakan fungsi parse. Ya, saya akan menggunakan fungsi parse. Nah, jadi cara penggunaannya adalah seperti ini. Tipe data integer, nama lainnya adalah, aliasnya adalah, ya, int 32. Ya, kemudian dot parse dalam kurung A. Variabel A yang bertipe string akan dikonversi ke integer dan disimpan ke B yang bertipe integer. Kita lihat. Nah, apakah memang benar variabel B itu sebenarnya sudah menjadi angka? Sudah menjadi numerik? Saya buat seperti ini. B dikali 2. Hasilnya adalah, nah, karena dia sudah menjadi numerik, maka sudah bisa dilakukan perhitungan aritmatika. Kalau masih dalam bentuk string, maka tidak dimungkinkan untuk bisa dilakukan perhitungan aritmatika. Ya? Nah, saya ubah lagi. Saya menggunakan menjadi int.parse, bukan int 32 aliasnya. Apakah sama agak hasilnya? Sama. Ya? Nah, itu penggunaan dari
parse. Jadi fungsi dari parse ini hanya digunakan khusus untuk mengkonversi tipe data string ke numerik. Kita sesuaikan numeriknya itu adalah tipe data apa. Ya. Jadi sampai di sini Anda sudah melihat mengenai konversi implisit. Konversi eksplisit. Oke, kita lanjut lagi ke penggunaan kelas convert. Nah, di dalam sisap, dia menyediakan ada satu kelas khusus untuk melakukan konversi. Nah, terlepas dari apakah itu bisa dilakukan dengan menggunakan implisit atau bisa dilakukan dengan menggunakan eksplisit. Nah, jadi bisa Anda menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas ini. Jadi apa-apa aja, yakni convert to dot to boolean, dan mengkonversi nilai tersebut ke bool. To byte, konversi ke byte. To char, konversi ke char, dan seterusnya. Ya, sampai dengan di sini konversi ke unsigned in 16 itu adalah unsigned short, unsigned in 32 itu adalah unsigned in, dan seterusnya. Ya. Nah, sebagai contoh, saya akan kembali ke sini. Saya akan mengkonversi dari string ke integer. Sama menggunakan kelas convert. Nah, caranya adalah convert to int 32. Karena integer ini aliasnya adalah int 32. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini yang bertipe string akan saya konversi ke int 32 atau integer. Nah, berapakah hasilnya? Nah, hasilnya tersebut setelah diubah menjadi integer, kemudian saya kali 2, maka dapatlah hasil ini. Nah, jadi penggunaan kelas convert tidak melihat apakah dia eksplisit ataupun implisit. Ya, suatu konversi yang memang implisit bisa dilakukan, kita juga bisa menggunakan kelas convert. Yang bisa kita lakukan dengan menggunakan casting, bisa kita menggunakan kelas convert. Atau mungkin untuk case tertentu, baik implisit maupun eksplisit, kedua-duanya tidak bisa dilakukan, maka opsi satu-satunya adalah kita menggunakan kelas convert. Oke, nah, sampai di sini Anda sudah melihat beberapa contoh fungsi dari konversi. Mulai dari konversi implisit, kemudian konversi eksplisit, hingga kelas convert. Nah, berikutnya, saya akan memberikan satu contoh, di mana contoh ini akan meminta user untuk menginput 3 nilai. Ya, atau menginput 3 nilai. Nilai yang diinput di sini adalah nilai angka. Kemudian 3 nilai tersebut akan dijumlahkan dan munculkan hasilnya. Oke, saya ketikkan dulu codingnya. Oke, saya stop dulu sampai sini. Nah, saya menyediakan 4 variabel integer. A, B, C, dan hasil. Nah, nanti saya akan meminta user untuk menginput berapakah A, berapakah B, dan berapakah C. Ya. Nah, kita akan mulai dari A dulu. Berapakah A? Akan dicetak ke layar. A sama dengan. Dan berapakah nilai A? Maka A sama dengan console.readline. Readline ini meminta user untuk menginput suatu nilai. Nah, masalahnya di sini, dia terjadi error. Nah, error apakah yang terjadi di sini? Kita coba lihat di error list. Nah, untuk errornya, dia menuliskan cannot implicitly convert type string to integer.
dari string ke integer. Nah, pertanyaannya, string yang dimaksud itu adalah string apa? Karena di sini saya tidak mendeklarasikan variabel string. Ya? Jadi string yang dimaksud ini adalah string apa? Oke. Perhatikan sekali lagi. Ya. Saya akan menuliskan console dot ya, read line. Nah, perhatikan di read line ini. Read line ini adalah bertipe string. Semua nilai yang diinput menggunakan perintah readline adalah bertipe string. Ya, semua nilai yang diinput menggunakan readline dia adalah bertipe string. Nah, jadi apapun nilai saya input di sini dia bertipe string. String ini mau saya simpan ke variabel A. A itu bertipe apa? Integer. Nah, jadi di sini tidak bisa dilakukan secara implisit. Nah, maka kita akan diberikan beberapa pilihan. Apakah casting bisa? Kita coba. Saya tambahkan di depan. In. Bisa nggak casting? Oh, nggak bisa. Ya, perintahnya tetap ada. Cannot convert type string to integer. Oke, berarti pilihan melakukan konversi secara casting kita hapus. Nah, maka opsinya kita dapat menggunakan convert dot to in 32. Nah, hilang garis merahnya. Kita coba. A sama dengan 32. Enter. Console.writeLine A. A-nya adalah 32. Oke. Sudah berhasil menginput nilai A, kemudian simpan ke variabel A. Lanjut lagi. Kali ini adalah B. Nah, untuk B, saya nggak mau menggunakan convert to. Saya mau menggunakan parse. Masih ingat? Ya, barusan tadi dijelaskan parse mengkonversi dari tipe data string ke semua tipe data numeric. Ya. Nah, dalam hal ini numericnya adalah in. Maka dapat saya tuliskan in.parse. Oke. Berapakah B? Kita coba jalankan. A 32, B 24. Nah, maka Anda lihat bahwa A 32, B 24. Sesuai dengan apa yang barusan saya input. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga. Untuk C. Nah, saya akan mengubahnya sedikit. Saya tidak menggunakan in, tetapi aliasnya. In 32. Dot parse. Berapakah C? 32, 24, minus 10. Oke? Cocok? Nah, program belum selesai. Saya lanjut lagi. Sekarang variabel A, B, dan C sudah dapat menerima input dari user. Berikutnya, hasil adalah penjumlahan dari A, B, dan C. Saya mau mencetak berapakah hasilnya. Ya. Nah,
Ini saya akan mengubahnya sedikit. Oke, nah kita lihat. Saya akan mencetak dengan menggunakan format seperti ini. Ya, Kurawal 0 akan mencetak nilai dari variabel pertama, yakni A. Kurawal 1 akan membaca nilai dari variabel B. Kurawal 2 dari variabel C. Sama dengan kurawal 3. Kurawal 3 ini adalah baca dari variabel hasil, di mana hasil ini adalah penjumlahan 3 variabel. Maka, kita lihat. A 31, B 25, C minus 14. 31 ditambah 25 ditambah dengan minus 14. Hasilnya adalah 42. Nah, apakah itu cocok? Iya, itulah hasilnya. Nah, sampai di sini Anda sudah melihat bagaimana kita menggunakan tipe data, variabel, serta konversi yang mencakup konversi implisit, eksplisit, dan penggunaan kelas convert. Nah, sampai di sini apabila ada pertanyaan yang kurang jelas atau ditanyakan, didiskusikan, silakan dipertanyakan di forum yang telah tersedia. Terima kasih.